Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wahyuni, NIM saya D1A01978. Saya dari kelas C Agroekoteknologi, mata kuliah Agroklimatologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat ukur kelembapan udara, di mana yang harus kita ketahui, kelembapan udara merupakan tingkat kebasahan udara yang berada pada atmosfer. Jadi apa aja sih alat-alat ukur kelembapan udara? Yuk simak. Alat ukur kelembapan udara yang pertama adalah psikrometer, di mana alat ini merupakan perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikrometer ini menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. 4 komponen utama dari psikrometer yang pertama adalah termometer bola kering yang akan digunakan untuk mengukur suhu udara yang sebenarnya. Yang kedua adalah termometer bola basah yang akan digunakan untuk mengukur suhu saturasi atau titik jenuh. Komponen selanjutnya adalah air dan air suling. Nah, jika ada alat, tentunya ada cara menggunakan. Cara menggunakan psikrometer yaitu dengan cara meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya, kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H dan jika suhu dengan derajat Celcius. Cara membacanya bisa dilihat pada raksanya di termometer yang untuk mengukur kelembapan dan satu lagi untuk mengukur suhu. Alat ukur kelembapan udara selanjutnya adalah psikrometer Asman, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara atau relative humidity. Psikrometer ini terdiri atas dua buah termometer, di mana terpasang dalam tabung logam mengkilat yang terletak di antara kipas angin yang berfungsi untuk mengalirkan atau menghisap udara dari bawah melalui kedua bola. Bagiannya 1 kunci pemutar, 2 aspirator, 3 spring case, 4 termometer, 5 insulasi putih dan hitam, tabung insulasi dan tabung pendukung. Untuk penggunaan alat ini adalah alat digantung pada sebuah tiang yang terbuka menghadap ke arah angin dan demikian sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung sampai ke termometer, terutama pada bagian angin lemah dan sinar matahari yang kuat. Nah, alat ukur kelembapan udara selanjutnya adalah psikrometer putar atau whirling atau sling, di mana alat ini adalah psikrometer ventilasi buatan atau psikrometer hembus. Bagian yang terdapat pada psikrometer sling yang pertama adalah gagang pegangan yang berfungsi untuk memudahkan pengguna saat menggunakan psikrometer. Yang kedua ada termometer yang berfungsi untuk menentukan seberapa sih kelembapan udara pada suatu tempat. Nah, yang terakhir adalah sarung transport yang digunakan untuk keamanan pada saat dibawa kemana-mana. Oke, kita lanjut pada cara penggunaan alat ya. Cara penggunaan alat yang pertama yaitu kita harus membasahi kain muslin terlebih dahulu. Yang kedua, putar alat pada tempat yang terlindung dari radiasi sinar matahari di depan badan pengamat yang menghadap kemana arah angin bertiup. Selanjutnya, untuk melakukan pembacaan, tunggu hingga 2-3 menit lamanya hingga nilai yang ditunjukkan bola basah menjadi tetap. Hal yang paling terpenting adalah kita harus menghindarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pembacaan data kita. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan kelembapan udara relatif dan titik embunnya dengan menggunakan hasil pembacaan bola kering dan bola basah yang menggunakan tabel atau dengan perhitungan matematisnya yang diperuntukkan untuk alat tersebut. Seperti itu. Lanjut, alat ukur selanjutnya yaitu hygrometer rambut, di mana alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara. Alat ini menggunakan rambut manusia karena perubahan panjang rambut sangat mudah untuk diukur. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada skrup pemegang, kedua rambut yang telah dibersihkan, ketiga tangkai bergerigi, keempat pegar atau per, yang kelima roda bergerigi, keenam jarum penunjuk, dan yang terakhir adalah skala lembab udara. Lantas, gimana sih cara menggunakan hygrometer rambut ini? Cara kerja hygrometer rambut ini didasarkan atas sifat rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya. Rambut tersebut kemudian akan menjadi panjang jika nilai lembab udaranya bertambah besar dan akan menjadi pendek jika nilai lembab udaranya berkurang. Untuk selanjutnya, gerakan memanjang atau memendek rambut tersebut kemudian disalurkan ke sebuah tangkai bergerigi, lalu dihubungkan dengan roda bergerigi yang menyatu dengan jarum penunjuk yang berputar di atas skala lembab udara relatif. Alat ukur selanjutnya adalah barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dengan satuan meteorologinya adalah milibar atau mbar. Bagiannya yang pertama yaitu vernier yang berfungsi untuk mencari tinggi minicus air raksa. Selanjutnya skala barometer yang berfungsi untuk membaca tekanan udara pada saat itu. Lalu ada sekrup pengatur vernier yang berfungsi untuk menggerakkan vernier.
Lalu ada termometer tempel yang berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan sebelum kita membaca tekanan udara. Lalu ada lubang udara yang berfungsi untuk memasukkan udara luar ke dalam. Selanjutnya ada bejana air raksa yang berfungsi untuk menampung air raksa. Dan yang terakhir adalah sekrup operasional yang berfungsi untuk mencegah air raksa agar tidak tumpah dan tidak berkurang volumenya. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari barometer, kita juga harus mengetahui nih cara penggunaan barometer. Cara penggunaan barometer yang sangat penting yang pertama adalah kita harus mengeluarkan barometer dari kontak transportnya dengan posisi barometer dalam keadaan yang terbalik. Yang kedua, kita harus mengganti sekrup transportnya dengan sekrup operasional yang telah tersedia. Lalu kita bisa merubah posisi barometer yang terbalik tadi dengan perlahan-lahan dengan cara memegang ujung tabung lalu digantungkan pada tempat yang telah tersedia. Setelah barometer tergantung secara vertikal, kendurkan sekrup kecil yang terdapat pada permukaan bejana air raksa yang merupakan lubang ventilasi agar udara luar dapat masuk. Lalu, tunggu beberapa saat sampai air raksa dalam tabung barometer turun. Apabila air raksa tidak turun, maka ketuk bejana barometer secara perlahan. Lalu, setelah air raksa turun, diamkan terlebih dahulu selama 24 jam. Baru setelah 24 jam barometer ini dapat digunakan. Alat ukur selanjutnya adalah higrometer yang berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan udara pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box pada penyimpanan kamera. Higrometer ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama higrometer rambut yang sudah dijelaskan pada awal. Yang kedua ada higrometer logam atau kertas jenis coil. Dan selanjutnya adalah higrometer elektronik. Higrometer ini tersusun atas 5 bagian. Yang pertama ada skala dry yang berfungsi untuk mengukur kelembapan udara sekitar. Yang kedua ada skala wet yang berguna dalam pengukuran suhu udara yang basah atau lembab. Yang ketiga ada sumbu yang merupakan bagian untuk menghantarkan air ke skala wet. Yang keempat ada tabung yang berfungsi untuk penampungan air. Dan yang terakhir adalah air yang berguna untuk mengetahui suhu basah yang terdapat pada alat ini. Nah, itu dia tadi alat-alat yang berguna untuk mengukur kelembapan udara. Saya Dila Wayuni mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.